Pasca terjadinya tindak kekerasan terhadap anak asuh, yang dilakukan oleh Oknum Bidan Desa, Ikatan Bidan Indonesia, IBI Cabang Nganjuk, akhirnya memutuskan untuk menskorsing sementara, supaya Oknum Bidan dapat menenangkan diri. Hal ini dilakukan, untuk menstabilkan kondisi psikologi pelaku. Keputusan ini, diambil Ketua IBI Cabang Nganjuk, Kundariana, setelah melakukan rapat bersama pengurus IBI Nganjuk. Pengurus IBI Nganjuk juga akan mendatangi korban di rumah pengasuhnya sekarang, di Desa Kemlokolegi Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, untuk melihat kondisi korban dan juga menyalurkan bantuan. Ranting Baron. Untuk lebih jelasnya mungkin kita akan mendalami dulu ya kasusnya bagaimana, apakah memang terjadi penganiayaan. Kalaupun terjadi ya itu memang sudah dianggap masuk kriminal ya, tentunya ini akan ada sendiri yang menangani. Untuk kami dari organisasi juga akan tetap memberikan pendampingan, artinya kita sebagai organisasi besar IBI Cabang Kabupaten Nganjuk tidak henti-hentinya, seringkali kita menyampaikan kepada para anggota supaya kita bisa membawa diri dan menempatkan diri dan tentunya bisa memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Berkaitan dengan kasus ini nanti sementara yang bersangkutan ini supaya menenangkan diri ya, tentunya menenangkan diri karena mungkin saat ini beliau juga perlu pendekatan pendampingan dari kami, meskipun bagaimanapun juga kami adalah organisasi induknya, kita akan memberikan pendampingan juga. Dan rencana kami IBI Cabang Kabupaten Nganjuk juga akan memberikan mendatangi, mengunjungi korban. Kita juga akan pendekatan dengan aparat yang ada di desa Baron ya, Kemlokolegi Baron ya. Jadi bagaimana kondisi korban, kita juga akan sedikit memberikan bantuan untuk alat permainan, baju, mungkin ada sembako, kemudian susu, alat mandi dan lain sebagainya. Itu mungkin yang akan dilakukan oleh organisasi sehingga supaya semuanya kondusif, tidak akan terjadi gejolak-gejolak yang lebih ke depannya. Saat ini di sini bidannya apa masih aktif bekerja? Sementara ini yang bersangkutan masih istirahat dulu ya, cooling down. Off dulu. Yeah, off dulu. Karena bagaimanapun juga dia perlu menenangkan diri. Sejak kapan Bu mulai off kerja? Ya kurang lebih setelah kasus ini muncul, kemudian ditetapkan beliau kurang lebih 1 minggu. Setelah itu nanti ada yang bersangkutan harus melapor kembali ke Polres. Itu yang informasi yang kami terima. Bu, adakah sanksi yang akan diberikan kepada Ibu Suni yang mungkin telah melanggar kode etik dari kebidanan sendiri itu, Bu? Kalau organisasi tentunya pasti akan memberikan memberikan sanksi, itu pasti ada ya, sanksi kan berjenjang. Jadi sesuai dengan kasus yang ada, nanti paling tidak kita juga memberikan pencerahan, memberikan edukasi, kita kembali lagi bahwa jiwa seorang bidan itu adalah seseorang yang harusnya melindungi, mengayomi, memberikan layanan yang baik. Tentunya akan kita ingatkan kembali sebetulnya profesi bidan itu apa. Profesi bidan adalah profesi yang sangat mulia, sehingga mereka pasti akan kita berikan sanksi. Sanksi itu akan kita bicarakan, kita diskusikan dulu dengan para pengurus yang ada di IBI Cabang Kabupaten Nganjuk. Kalau sesuai aturannya, Bu, biasanya kan ada sanksi ringan, sedang maupun berat. Kalau sanksi terberat kira-kira apa, Bu? Kita akan lihat dulu ya, kita akan dalami kasusnya dulu. Sejauh ini pasti nanti akan segera mengambil sikap dari yang bersangkutan.